berbisnis sebelum dan sesudah COVID itu benar-benar berbeda jauh sekali. Jadi langsung kita rombak, karena kita itu startup, kita rombak dengan cepat, pendekatannya kita rubah, maka kita datang dengan sebuah pendekatan baru. Ya, terima kasih MC Gio. Ya, hari ini selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Hari ini kita akan mendengarkan talk show secara online dari seorang narasumber pelaku industri tentang pariwisata. Jadi pelaku industri pariwisata. Hari ini temanya adalah New Normal untuk Tourism 101. Jadi kita akan membahas hal-hal yang terkait New Normal untuk industri pariwisata, bagaimana ke depannya. Nah, sebelum kita memulai talk show, saya akan perkenalkan dulu tentang profil dari pembicara hari ini, Bapak Adi Putra Wijaya. Ya, beliau adalah pengalaman profesional dari Business Development di PT Multicare Mitra Sejahtera. Kemudian juga pernah di Garuda Food. Jadi beliau juga sebagai profesional di Garuda Food. Kemudian dikenal juga sebagai konsultan. Jadi Pak Adi Putra Wijaya sebagai konsultan, penulis buku, dan banyak tulisan-tulisan beliau yang kita bisa lihat di toko buku Gramedia. Ya. Beliau sarjana marketing di Institut Bisnis dan Informatika Indonesia. Kemudian saat ini menjabat sebagai CEO Pigijo PT Torindo Guide Indonesia Tbk. Jadi beliau adalah CEO dari perusahaan GoPublic, startup yang baru-baru GoPublic di awal tahun, di papan akselerasi. Nah, tanpa berlama lagi, saya sapa Pak Adi Putra Wijaya, saya perkenalkan. Silakan disapa Pak Adi untuk para audiens di sini. Ya. Halo teman-teman, Namo Buddhaya, senang sekali ya. Sehat-sehat Pak Adi ya. Diskusi ini topik new normal ini di tourism ini memang lagi hot sekali. Saya hampir setiap hari itu bicara di komunitas pariwisata. Cuman kali ini aja yang komunitasnya bukan dari pariwisata, tapi saya pikir bagus juga ya untuk sharing sehingga teman-teman mendapatkan sebuah wawasan bagaimana the new normal ini berlaku di dunia pariwisata. Dan kadang-kadang saya kalau dengerin teman-teman dari komunitas diver ya, nyelam, pendaki gunung, mobil motor, wah ini benar-benar merepotkan sekali. Tapi ya semuanya ini kembali ke keselamatan kita semua. Nah, sebelum saya ceritakan tentang langkah konkret yang Pigijo akan lakukan, saya ingin cerita dulu situasi yang terjadi ya. Teman-teman, banyak yang mengatakan bahwa begitu COVID datang, banyak bisnis langsung terpuruk. Kalau kita punya data pergerakan antara barang dan jasa dunia dari tahun 1970-an sampai sekarang, sejak tahun 2008 sampai dengan 2018, sebetulnya tren pertumbuhan GDP barang dan jasa itu sudah cenderung stagnan sebetulnya. Tadi 2 jam yang lalu saya juga baru public expose. Saya paparkan sejumlah database. Sebetulnya situasi ekonomi itu di seluruh dunia itu sudah cenderung stagnan sebetulnya. Kalau dilihat dari di-compare dengan pertumbuhan dari tahun 70-an sampai tahun 2000. Itu datanya ada. Nah, dengan datangnya COVID itu benar-benar tanpa ampun. Dari yang asalnya setengah-setengah jadi matang beneran gitu loh. Nggak ada setengah-setengah. Nah, tapi lucunya data 3 tahun terakhir di dunia pariwisata di Indonesia itu menunjukkan tren yang tumbuh. Nah ya, saya ulangi ya, dunia itu dalam 10 tahun terakhir itu untuk pergerakan barang jasa itu stagnan, tetapi data kami menunjukkan 3 tahun terakhir untuk pariwisata di Indonesia itu tumbuh
Karena itulah kemudian ya Pigijo memang 3 tahun terakhir, berdiri tahun 2017 itu mulai berkecimpung. Kita lihat, wah ini trennya bagus sekali, potensinya besar, lalu kita mulai bergerak di teknologi ya. Kita tahu OTA juga 3 tahun terakhir ini sangat tumbuh dengan bagus. Nah, tapi siapa yang menyangka begitu awal tahun 2020 ya, pas kami go public, satu-satunya perusahaan pertama di papan akselerasi, COVID itu kayak kasih kejutan gitu loh, kayak cilukba gitu loh. Nah, cara-cara berbisnis sebelum dan sesudah COVID itu benar-benar berbeda jauh sekali. Jadi langsung kita rombak, karena kita itu startup, kita rombak dengan cepat, pendekatannya kita rubah, maka kita datang dengan sebuah pendekatan baru yang saya akan ceritakan. Nah, sebelum saya cerita lebih detail, saya ingin mungkin slide-nya ditampilkan dulu. Karena saya akan bercerita dulu tentang bagaimana strategi ini sebetulnya dapat dilakukan secara global. Baru kemudian saya akan jelaskan kalau di di pariwisata itu seperti apa. Nah, boleh tampilkan nggak adminnya, host, slide yang saya tadi kirimkan. Jadi karena saya orangnya senang nonton film silat, hobi baca Kopingho, saya pakai slide-nya pakai kisah dunia persilatan ya. Jadi ini boleh izin ya dongeng sebentar nih. Jadi Alkisah, jagat persilatan itu terusik datangnya sesuatu. Ya, dia tidak terlihat, tidak terdengar, tidak teraba, tetapi bahkan tidak terasakan, tetapi ini mematikan sekali. Ya, oke, next. Nah, orang-orang menyebutnya COVID-19. Kita tidak pernah tahu bentuknya itu kayak apa, nggak pernah lihat, tahunya lewat gambar seperti buletin ada kaki-kaki banyak gitu loh. Nah, COVID ini bagi sebagian orang yang masih muda mungkin orang dengan tanpa gejala. Tapi untuk sebagian orang yang punya penyakit bawaan itu mematikan sekali. Ya, kalau baca beritanya itu serem. Dan COVID ini membuat aturan baru dalam dunia persilatan, kira-kira begitulah. Dulu kita makan apa-apa itu nggak pernah cuci tangan. Bahkan ada joke, ada sepasang kekasih yang lagi makan sate di pinggir jalan. Terus dia tanya sama tukang satenya, "Bang, ini sekarang satenya ini ganti koki ya? Kok rasanya lain?" Terus si abang satenya bilang, "Enggak, masih sama. Cuman sekarang saya tuh lebih sering cuci tangan." Jadi supaya dulu yang membuat satenya enak tuh karena jarang cuci tangan gitu loh. Tapi hari ini orang tidak akan berani apa-apa di lab. Nah, dia membuat aturan baru. Jaraknya nggak boleh deket-deket. Kemana-mana pakai masker. Nah, itu COVID ini memang membuat the new normal. Oke, next. Nah, jadi saya pada hari ini akan mempresentasikan secara singkat saja 5 jurus tangkal COVID ala Pigijo. Ini dapat berlaku untuk pribadi juga untuk perusahaan. Nah, oke, kita mulai dari jurus yang pertama. Ya, next. Nah, jurus pertama adalah membalik kaca, memutar cermin. Nah, apa maksudnya nih? Balik sama putar kan bolak-balik aja. Kaca sama cermin ini berbeda sebetulnya, tapi kadang-kadang orang suka menyamakan. Kaca itu dia bisa memantulkan, kaca dia tidak memantulkan bayangan, cermin dia memantulkan bayangan. Nah, apa maksudnya? Hari ini, mindset harus diubah, karena dunia sudah berubah. Teman-teman, saya sudah ketemu dengan banyak orang dalam 1 bulan terakhir ini, hampir setiap hari saya dapat informasi dari berbagai teman-teman dari berbagai komunitas, berbagai industri, mereka mengatakan, Pak Adi, sepertinya apa yang dulu pernah ada, kebiasaan-kebiasaan lama itu tidak akan kembali lagi. Tidak akan dapat kembali lagi. Kita benar-benar sudah memasuki sebuah zaman baru. Itu yang saya dapatkan. Nah, oke, next. Apa yang dimaksud dengan zaman baru tersebut? Nah, yaitu the new normal. Ya, the new normal itu maksudnya apa? Saat perusahaan lama dan perusahaan baru berada di titik yang sama. Jadi kalau dulu kita mengatakan, oh saya sudah 20 tahun lebih pengalaman, 30 tahun lebih pengalaman. Begitu masuk new normal, apa yang dulu pernah menjadi sebuah obat yang manjur,
dan saya terapkan berhasil, sekarang tidak bisa berlaku lagi. Karena tidak bisa berlaku lagi, artinya baik perusahaan lama dan perusahaan baru itu ada di titik yang sama. Dalam konteks saya sebagai perusahaan baru, sebagai new kid on the block, saya mendapatkan keuntungan dari hal ini. Jadi kalau saya bertemu dengan perusahaan-perusahaan yang sudah travel yang sudah lebih dulu ada dan mereka masih tetap jalankan dengan old style, kami itu posisinya seperti kayak sama-sama berangkat di titik start, ya. Jadi saat ini banyak profesi dan pekerjaan yang hilang, ya. Namun di saat yang sama juga muncul profesi dan pekerjaan baru. Saya ambil contoh, 5-6 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kita nggak pernah dengar ada profesi namanya data science, digital marketers, nggak pernah dengar itu, gitu loh, AI, ya. Tapi hari ini pekerjaan-pekerjaan itu datang. The new normal membuat tatanan itu berubah. Online, lebih banyak sekarang main ke online. Nah, kalau kita dulu sering mengatakan, kapan kamu online? Tenanglah, tunggu dulu lah. Sekarang nggak online aja, saya kewalahan terima order. Nah, tiba-tiba COVID datang dengan cepat sekali, yang tidak dapat shifting, ketinggalan. Bila kita secara pribadi ataupun secara perusahaan tidak dapat ditemukan ketika dimasukkan misalnya nama kita atau PT kita dalam Google, wah kalau kita sudah tidak temukan, bisnis kita bisa hilang, bisa diambil oleh orang lain. Nanti saya akan ceritakan detailnya seperti apa. Jadi memasuki dunia baru tidak cukup dengan keterampilan baru. Bangun aset digital, bangun juga mindset yang baru. Apa maksudnya aset digital? Dulu yang namanya aset itu adalah bangunan, ada kelihatan rumah, tanah, mobil, itu aset. Tapi hari ini akun Facebook, akun Instagram dengan jutaan follower, akun YouTube itu adalah aset digital. Bahkan saya pernah mendengar ada anak-anak muda yang jual beli akun Tokopedia. Jadi akun-akunnya toko-toko yang di Tokopedia itu dijual belikan. Kenapa? Karena bintangnya sudah banyak, followernya sudah banyak, reviewnya sudah banyak. Itu kalau nggak salah saya pernah dengar pasaran itu bisa 30 juta hanya untuk satu akun. Kalau saya punya 10 akun, itu udah sampai itu. Ya, sedangkan di saat yang sama, kios-kios yang ada di Mangga 2, di beberapa tempat itu dikasih pun orang-orang nggak mau pakai karena nggak ada yang gunakan lagi. Nah, ini the new normal. Oke, next. Jadi kayak tadi misalnya dulu ya, aduh sorry aku gaptek nih. Itu nggak boleh bangga itu kalau aku gaptek. Hari ini kalau gaptek kita nggak makan gitu loh. Ya, kita ambil contoh saja lah Zoom. 3-4 bulan yang lalu apa itu binatang apa itu Zoom? Tapi hari ini Akong Ama aja ngerti pakai Zoom supaya bisa ngomong sama cucu-cucunya. Ya, jadi the new normal, kita perlu merubah mindset kita, lengkapi skill set kita yang baru untuk memasuki dunia yang baru. Oke, next. Jurus berikutnya. Nah, jurus kedua, menangkap hujan dengan tempayan. Ya, pelajari teknologi terkini untuk selamatkan diri. Ini apa maksudnya? Zaman dulu, tempayan itu adalah teknologi. Apalagi kalau ada masyarakat tinggal di padang gurun yang tidak ada jauh dari sumber air, kalau air hujan sedang turun, kalau dia tidak punya teknologi untuk menyimpan air tersebut, dia bisa mati ketika musim panjang kemarau datang. Jadi di jurus kedua ini kita perlu memahami teknologi terkini agar kita selamat. Oke, next. Apa maksudnya itu? Nah, the smartest. Apa yang terjadi saat ponsel lebih pintar dari pemiliknya? Ya, kita bangun tidur pagi hari, yang pertama kali pegang bukan tangan pasangan, tapi ponsel dulu. Cek berita apa. Ya, teknologi ponsel membuat banyak sekali aspek kehidupan kita berubah. Ketika dulu tidak ada ponsel, kita dalam satu ruangan, papa, mama, anak-anak nonton TV, yang berkuasa yang pegang remote-nya. Papanya hobi nonton berita, semua nonton berita. Mamanya yang berkuasa, dia nonton drama, semua ikut nonton drama. Ya, semua orang melihat layar yang sama. Oleh sebab itu pada masa itu iklan TV jadi raja, koran jadi raja.
Tapi hari ini ketika smartphone muncul, punya dunia sendiri. Ya, semua orang punya dunia sendiri. Papa nontonnya apa, mama nontonnya apa, mama nontonnya film Korea. Kalau punya anak perempuan nonton film Korea juga, Koreanya bisa berbeda pada saat yang bersamaan. Nah, membuat semua manusia memiliki dunianya sendiri. Akibatnya, semua perilaku dan cara berpikir seseorang dapat ditelusuri dan dipelajari, di-tracking. Teman-teman ingat, begitu pagi kita kemana, chattingnya apa, segala macam, semua behavior kita itu terekam. Perilaku kita terekam. Kadang-kadang bisa pop up iklan-iklan yang kita terakhir kali cari. Dia bisa muncul lagi iklan yang terakhir kali produk yang kita beli. Ini ngeri sekali ya. Bahkan salesman bisa kehilangan pekerjaannya. Bahkan saya dapat cerita di Amerika, di Amazon, sepupu saya bilang, dia belum pesan barangnya, sudah dikirim oleh Amazon. Dan pas dia bilang, memang barangnya sudah mau habis. Jadi Amazon mendetek perilaku orang, customer dia. Nah, jadi kalau kita tidak lebih pintar daripada smartphone kita, itu udah nggak jelas. Yang jadi tuan itu ponsel Anda atau Anda. Teman-teman kalau mau selamat, segera ambil kendali. Karena Anda adalah tuannya sebetulnya. Oke, next. Nah, jurus yang ketiga, mengintai malam, memetik bintang. Wah, ini lihat, malam kita petik bintangnya. Apa maksudnya? Pahami lika-liku pelanggan dalam membuat keputusan. Hari ini, customer ketika dia memutuskan untuk membeli, dia ada perjalanannya. Cara customer di all normal dan cara customer dalam berbelanja produk di new normal ini berbeda jauh. Ya, oke, seperti apa kita penjelasannya? Next. Oke. The journey. Perjalanan berakhir saat langkah pertama diteruskan hingga langkah terakhir. Itu adalah perjalanan. Kalau dahulu pekerjaan dianggap seorang salesman ya dianggap sudah selesai saat customer sudah melunasi pembayaran. Begitu customernya dapat duit, yes, finish. Gua selesai, gua nggak mau tahu lagi. Tapi sekarang ini ketika kita baru mulai berbelanja, perjalanan baru dimulai. Kalau kita nggak hati-hati, customernya dia udah bayar dan dia tidak puas, dia kasih kita bintang 1, dan bintang 1-nya itu banyak, selesai kita. Saya tidak tahu bagaimana teman-teman kalau berbelanja di toko online. Lihat tokonya itu sebelum belanja tuh lihat bintangnya berapa. Terus kemudian review dari feedback dari customer berapa. Kalau banyak reviewnya jelek-jelek, bintangnya cuma dikasih 1, lebih bagus toko itu tutup aja, buka toko baru. Karena udah terlanjur jelek. Atau teman-teman kalau ingat setiap kali kita naik transportasi online pasti dibilang, Pak, tolong ya Pak ya bintang 5 ya. Jadi nasib kita tuh tergantung sama bintang sekarang. Jadi karena sesungguhnya sebuah perjalanan baru berakhir saat kita dikasih bintang 1 atau bintang 5. Nah, ini bahaya. Kalau kita tidak hati-hati ya. Customer itu wah jempolnya sekarang ngeri. Kalau sampai dia nggak puas. Nah, ini kan berbeda ya dengan zaman dulu kan. Terima duit, lu senang tidak senang, gua nggak mau tahu. Lu tergantung sama saya. Tapi sekarang udah nggak bisa seperti itu lagi. Oke, berikutnya, jurus berikutnya. Jurus keempat, membujuk semut, menyapa rayap. Ini jangankan minta semut nyapa rayap. Kalau semut ketemu semut kan suka nyapa-nyapa gitu ya. Jangankan minta semut menyapa rayap. Semut sama semut, dia beda koloni aja, berantem itu. Nah, ini apa maksudnya? Bila kita memanfaatkan big data, kita akan hemat tenaga. Bagaimana semut dan rayap itu begitu banyak itu adalah data. Data itu banyak sekali. Kalau kita memahami karakter dari makhluk-makhluk kecil ini, kita mampu mengatasinya. Nah, seperti apa itu? Next. Nah, insight. Saat kumpulan data menjadi informasi dan informasi menjadi insight. Yang mahal itu bukan datanya. Google, Facebook, Instagram, semua collect kita punya data. Kalau hari ini Google kita pakai, kalau kita pakai Microsoft ya, kan kita mesti bayar OS-nya. Kalau kita beli ponsel ada OS-nya Google ya, itu bayar apa enggak? Memang kita tidak membayar secara uang, tapi kita bayar dengan data pribadi kita. Kita kalau kita udah
hidupkan gitu, kita punya Google Map, kita kemana, di mana, jam berapa, itu ketahuan semua. Saya nggak tahu ya sama siapa ketahuan atau tidak. Tapi intinya adalah hari ini anak-anak muda kalau dia menguasai database, dia bisa cek di Google Trend, Google Insight, kemudian Uber Suggest. Dia bisa ketik kata-kata kunci apa yang sedang tren, apa yang sedang turun. Lalu dia ambil, oh lagi tren masker, lagi tren apa? Oh sekarang tren masker sudah turun. Tren masker naik, tren hand sanitizer turun. Nah, apalagi dia langsung gunakan data yang dia punya itu untuk membeli atau menjual produk seperti itu. Beda kalau zaman dulu, orang-orang tuh punya informasi itu karena mengamati, karena dia punya pengalaman puluhan tahun bergaul dengan banyak orang dan dia punya data. Tapi hari ini anak-anak milenial ini, orang bilang anak kemarin sore gitu loh, anak-anak milenial ini dia tahu bagaimana mengakses data sehingga dia bisa detect apa yang sedang terjadi. Nah, kalau kita menguasai data, kita mampu membaca data, mampu memanfaatkan data, perusahaan baru kemarin yang baru didirikan itu bisa melejit. Nah, ya, mereka yang mampu mengakses data dan mengelolanya akan menjadi sebuah peluang usaha, hemat tenaga, hemat waktu puluhan tahun. Nah, sampai sejauh mana kita ini baca data dari industri kita. Nah, kalau kami di Pigijo itu, karena ada perusahaan teknologi pariwisata, kami pantau terus apa yang sedang terjadi, apa tren yang sedang naik, gitu loh ya. Oke, next. Jurus terakhir, jurus kelima, menunggang macan merayu naga. Ini jangankan tunggang macan merayu naga, macan sama naga aja ketemu katanya tuh wah cakar-cakaran. Ini nunggang macan ketemu naga, apa nggak dimakan semua loh. Nah ini maksudnya satu cerita mengubah sudut pandang jutaan orang. Kita tidak masalah nunggang macan, tapi kalau kita punya kasih konten yang mampu mengubah cara berpikir naga, boleh jadi naganya nggak jadi marah-marah. Nah apa maksudnya? Next. Konten. Hari ini adalah zamannya konten. Sebuah cerita yang viral itu sama dengan kekuatan ledak sebuah bom. Hanya gara-gara sebuah konten yang tersebar dan kemudian ditafsirkan secara berbeda, seseorang itu dapat terkenal atau sebaliknya. Ya, hari inilah yang konten-konten inilah yang kemudian membuat media massa, TV, koran itu kehilangan sumber pendapatan. Anak kemarin sore dia bisa bikin konten yang bagus, tiba-tiba followernya banyak, jadi influencer. Videonya ditonton oleh jutaan orang, dia dibayar oleh YouTube. Sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan. Makanya hari ini kalau kita tanya anak-anak kita, mau jadi apa? Dulu insinyur, dokter, sekarang mau jadi YouTuber. Mau jadi content creator, kalau istilah saya itu content creator. Nah, teman-teman, sebuah konten itu daya ledaknya tadi saya sudah katakan seperti sebuah bom. Jadi kadang-kadang daripada melawan musuh dengan senjata, apakah lebih baik kita bangunkan ketakutan dalam dirinya? Ya, kita kasih konten-konten yang bikin dia ketakutan. Sama seperti hari ini COVID awal-awalnya ya. Wah, berita-berita itu menakutkan sekali, orang jadi ketakutan. Tengah-tengah mulai muncul berita-berita yang sebagai penyeimbang. Nah, kalau orang yang tidak bisa mampu move on, tiap hari dia tontonnya jumlah penderita yang naik, jumlah penderita yang kena, jumlah yang meninggal, lama-lama dia stres, nggak berani keluar rumah. Tapi kalau dia diimbangi dengan, yang sembuh banyak loh. Orang yang meninggal itu juga tidak segampang itu meninggal. Dia udah punya komplikasi, dia punya begini. Nah, itu konten. Sekarang udah mulai lagi muncul konten-konten yang memberi harapan lah. Nah, ini kan kalau kita seimbang, cara kita melihat tentu akan berbeda. Sama dengan produk dan perusahaan. Kalau kita tidak mampu meng-create konten dalam mewakili perusahaan, citra perusahaan atau citra kita pribadi itu bisa naik atau justru turun. Nah, nanti saya akan ceritakan lebih detail lagi bagaimana Pigijo mengaplikasikan kelima jurus ini dalam praktek lebih spesifik dalam dunia industri pariwisata. Oke, sebelum saya cerita tentang Pigijo-nya, dunia pariwisatanya, saya ingin mungkin buka sesi tanya jawab dulu untuk membahas 5 jurus tadi ini
yang dapat dipraktekkan bukan saja dalam dunia pariwisata, tapi juga dalam untuk pribadi dan untuk korporasi. Oke, tinggal teman-teman pikirkan secara kreatif bagaimana membuat konten yang dapat mengatakan, lu kalau mau ke Korea mah nggak usah jauh-jauh. Ada nih yang mirip-mirip.